Oke guys, welcome to back my channel ya. Nah, di sini saya akan berbagi cerita atau berbagi kisah yang pernah saya alami. Terlebih kisahnya adalah kisah mistis ya, atau kisah horor atau kisah spiritual. Nah, pada malam Agustus kemarin itu kan saya ditugaskan di perumahan Royal Resident ya. Nah, di situ itu melewati Green Heaven, atau kalian kalau tahu Green Heaven itu tempat pembakaran mayat. Jadi di situ itu bagi yang agama apa gitu nggak tahu, pokoknya kurang tahu saya, itu ada tradisi jika meninggal mayatnya itu dibakar. Nah, untuk tempat pembakaran mayatnya itu ya di Green Heaven itu. Jadi istilahnya itu memusnahkan jasad gitulah, tempat pemusnah jasad. Nah, awal saya kan berangkatnya itu siang ya, jadi ya nggak seberapa angker atau nggak seberapa itu ngeh, ibaratnya itu nggak seberapa paham ketika aku tanya ya kepada teman saya, tadi di situ ada bangunan Green Heaven ya, itu udah lama tak? Aku tanya gitu. Udah lama sih, kisaran mungkin kurang lebih dari tahun 1970-an lah. Wah, lama banget berarti ya. Nah, awal saya ya ngerasa biasa-biasa aja ketika lewat situ. Tapi setelah 100 meter ya, setelah 100 meter lewat itu terdapatnya perempuan atau gadis ya, itu berjalan sendiri di pinggir jalan. Nah, keadaan jalannya kan juga sepi di situ. Jadi ya aku sebagai manusia ya, ya rasa atau apa ya, atau sifat kemanusiaanku ya tiba-tiba itu hadir atau ada gitu. Jadi aku mencoba menolong dia atau mencoba apa ya, ngasih apa ya, cari tahu lah mbaknya ini dijemput atau lagi putus sama pacarnya, atau ini emang benar-benar apa ya, jalan kaki gitu kan ya. Jadi aku di situ mulai penasaran aja sama mbaknya ini, kenapa kok jalan kaki gitu. Habis itu saya samperin. Nah, itu awalnya itu aku kayak apa ya, kayak istilahnya itu terpukau gitu loh, karena pada dasarnya itu mbaknya itu wangi banget. Jadi itu aroma bau dari wanita ini itu wangi banget. Wah, ini kayaknya orang kaya ini, karena aku berpikirnya kayak gitu kan. Kebanyakan orang kaya itu kan ya emang badannya atau setiap harinya itu wangi gitu kan ya. Nah, ketika aku tanya, permisi, saya mau tanya mbaknya mau kemana gitu kan ya, itu awalnya diem terus menunduk gitu ya, terus mau bareng nggak gitu. Dia cuman geleng-geleng kepala aja gini, nggak mau berarti. Ya udah kalau nggak mau ini dijemput mungkin ya, kan aku bilang gitu. Terus dia gini lagi, oh ya udah kalau nggak dijemput ya daripada jalan kaki ya nanti kan capek gitu, mending bareng aku aja, nggak apa-apa mbak. Terus dia itu tiba-tiba ini ngomong guys. Akhirnya dia ngomong juga, setelah sekian lama cuman pakai bahasa isyarat ya, akhirnya dia ngomong juga. Dan ngomongnya itu, rumahku lumayan jauh, jadi masnya mau tak nganterin, soalnya ini saya cari Grab itu
nggak datang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa mbak gitu masnya, tapi nggak ngerepotin ini gitu kan ya. Enggak, ngapain ngerepotin, aku juga mau pulang kerja ini gitu kan ya. Akhirnya bareng guys. Nah ketika bareng ya sampai, oh ya, untuk rumahnya itu di daerah Darmo Permai berapa gitu kan, berapa pokoknya Darmo Permai lah. Nah aku kan akhirnya dari Royal ke Darmo itu kan deket ya, jadi ya udah akhirnya aku barengin, mungkin kisaran 7 km lah sampai 10 km. Akhirnya aku barengin. Nah di perjalanan itu dia itu diem banget gitu kan ya. Ya udah aku pokoknya fokus sama perjalanan aja, ya agak ngebut juga sih. Nah ketika aku berada di sebelah pemotor lain, itu kayak seolah-olah pemotor ini takut sama aku, kayak seolah-olah pemotor ini takut sama aku. Emang aku begal apa sehingga orang yang di sebelahku, orang yang pemotor-pemotor yang di sebelahku itu pada kayak wus gitu loh guys, kayak dicepetin, jadi kayak gasnya itu dipetot gitu loh guys ya. Nah di situ saya mulai kayak agak nggak enak aja ya, apa ya, kayak ini jangan-jangan gitu kan ya, jangan-jangan ini bukan manusia, jangan-jangan ini bukan manusia. Nah di situ saya mulai blank, saya mulai takut, saya mulai merinding, saya mulai grogi. Ya udahlah, bodo amat, aku pokoknya yang penting nganterin gitu aja. Akhirnya lama kelamaan itu bertepatan ya di depan Gapura Darmo Permai itu ngerasa berat, makin berat, motorku ini makin berat. Nah akhirnya di situ saya mulai sadar ya, kalau ada hal yang nggak beres ini pada orang ini gitu kan ya. Akhirnya sempat aku lihat di spion itu ya masih menunduk gitu ya, masih menunduk. Akhirnya dia kayak nunjukin arah gitu guys. Nah setelah aku nganterin dia dan tepat di rumah dia, itu kaget ya guys ya. Kagetnya itu rumahnya itu bagus banget, sampai itu aku ngerasa itu insecure gitu guys ya. Wih ini rumahnya megah dan bagus banget. Ketika dia turun dan bilang terima kasih, ya udah aku putar balik aja. Karena aku kan dikasih uang bensin ya, 20.000 lumayan lah. Akhirnya aku kesak dan aku pulang. Setelah sampai di di jalan itu ada yang kayak manggil aku gitu guys, tapi suaranya itu jauh. Akhirnya di situ saya bodo amat, karena saya toleh itu nggak ada gitu. Akhirnya bodo amat, sampai di rumah saya cuci kaki, cuci muka, pokoknya cuci semuanya lalu tidur guys ya, tidur. Nah di tidur itu aku mimpi itu ada barangku yang ketinggalan di tempat rumahnya orang tadi. Akhirnya di situ saya
suruh kembali lah, maksudnya kan itu isyarat ya, kayak suruh kembali ke rumahnya orang tadi. Nah terus juga kan aku kan pas paginya itu udah bangun, lalu aku bersiap-siap, akhirnya udah siap-siap berangkat ya, untuk menuju rumah itu. Maksudnya dari mimpi itu apa gitu kan ya, aku juga berpikir sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kayak ada perintah ke situ gitu guys ya. Nah pas sampai di tengah jalan itu bensin saya kan udah habis ya, mau ngisi di pom bensin. Nah kebetulan kan aku ingat kemarin itu aku dikasih uang sama cewek itu 20.000. Aku kan taruh di saku celana ya, akhirnya aku ambil itu, aku kaget juga nih, ternyata uangnya itu nggak ada dan berubah menjadi godong. Nah disitu aku mulai makin penasaran, ini kok bisa ya, apa dia pesulap atau apa, atau dia emang bukan manusia. Akhirnya aku akhirnya aku lanjutkan perjalananku. Sesampai di rumahnya itu ternyata bukan rumah yang aku lihat, tetapi kayak kuburan mati gitu guys ya. Kayak ibaratnya itu kuburan yang udah nggak keurus. Di situ saya cengguh, kecewa, serta kok bisa gitu ya guys ya, aku sampai ngalamin hal kayak gitu, kok bisa. Akhirnya saya banyak-banyak bersolawat, saya akhirnya ngaji, kayak baca-baca yasin, baca-baca kayak yang buat perisai diriku sendiri ini, biar nggak diganggu-ganggu kayak gitu lagi. Ya mungkin kesalahan saya itu pas pada waktu itu ya, kayak melamun, kayak emang benar jiwanya ada di sini tapi pikirannya nggak ada di sini gitu guys. Ya begitulah pengalamanku, semoga kalian bisa terhibur. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.